Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketir. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Arwah Gadis Tanpa Wajah. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Meira. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sinar rembulan menerangi malam dan sedikit menerangi keindahan desa Kencanawangi. Suasana malam terlihat indah dengan sinar rembulan yang menerpa di kegelapan malam yang sepi. Angin berembus dengan rintik-rintik hujan yang akan segera turun membasahi desa Kencanawangi. Tidak, tidak. Suara teriakan seorang terdengar memekikkan telinga. Tolong, panas. Suara nan paro dan lirih terdengar menyayat, membuat Arsita yang ketakutan semakin gemetar. Arsita menggeleng lemas kala menatap sosok di hadapannya yang amat mengerikan. Tidak, Nai, jangan sakiti aku. Melas Arsita dengan peluh yang bercucuran. Kau! Arsita sontak membekap mulutnya dengan tangan kala sosok di hadapannya berada tepat di depan wajahnya. Bau bangkai dan bau anyir menyeruak di indera penciuman Arsita, membuat pernafasannya seakan pengap. Tidak akan kubiarkan. Kau harus menerima rasa sakit yang sama, bahkan lebih pedih. Wajahnya yang penuh luka bakar, dengan bibir yang sobek lebar, membuat Arsita semakin ketakutan. Tolong, Nai, lepaskan aku, Nai. Arsita memekik ketika lehernya dijerat oleh tangan yang berkuku panjang. Kau memelas setelah apa yang kau berbuat, Semudah itu kau melupakan bagaimana kejamnya kau membakarku. Kau menghasut mereka agar membenciku. Tatapan Naima tajam. Arsita semakin gemetar dengan kurangnya asupan udara yang dihirup. Maaf. Kata maafmu tidak berlaku padaku, Arsita. Brak. Naima melempar Arsita sehingga tubuhnya membentur dinding. Arsita, jika kau dapat mudah minta maaf, maka maaf, aku pun harus membunuhmu juga, ayahmu. Non Sita, buka pintunya, Non. Suara seseorang terdengar mengetuk pintu dan memanggil Arsita. Lihat, mereka akan melihat dan tahu semuanya, bahwa kau yang membunuhku dan menghasut mereka semua. Kau dan semua yang ikut menyakitiku akan mati. Sepasang mata tengah melihat semuanya. Arsita yang tengah terhuyung dengan sosok mengerikan di hadapannya. Arsita tidak tahu jika sepasang mata menatap tajam dirinya. Tina, tolong Tina. Mas Aryo. Arsita mendapat sayatan di kedua pipinya. Kuku panjang dan runcing juga tajam berhasil melukai wajah Arsita. Arsita memekik minta tolong. Tangisnya pecah karena rasa takut dan sakit yang amat di wajahnya. Pintu terbuka. Tina terkejut melihat keadaan Arsita yang sudah mengkhawatirkan. Non. Tina syok karena melihat wajah Arsita yang sudah dipenuhi oleh darah yang merah dan kental. Bau anyir memenuhi ruangan kamar 5 kali 6 meter persegi itu. Ya Allah, Non, ini kenapa? Tina heran dan khawatir
Ia mengira jika Arsita akan mengakhiri hidupnya. "Ayo Non, kita ke rumah sakit. Lukanya besar, takut kenapa-napa." "Tidak, bawa aku ke rumah bidan Tika saja, Bi." Lirik Arsita dengan wajah yang mulai pucat. Tina hanya mengangguk, lalu memapa Arsita yang sudah kelelahan. Tina mengantar Arsita dengan bantuan penjaga rumahnya. Malam yang gelap dan sunyi, karena semakin larut, membuat perjalanan yang mereka tempuh terasa sedikit memakan waktu. Brak! Suara dan jati yang patah membuat kendaraan yang mereka gunakan terhambat. "Ada apa, John?" tanya Tina pada penjaga yang membawa mobil mereka. "Ada dahan pohon yang patah, jatuh tepat di tengah jalan." "Ada apa lagi ini?" Tina menarik nafas dengan pelan dan membuangnya kasar. Arsita sudah tidak dapat merintih. Dirinya sudah tidak sadarkan diri. Jono dan Tina mencoba keluar dari mobil untuk melihat dahan yang patah tersebut. Mereka berusaha menggesernya dan memindahkan pada sisi jalan. Namun pergerakan Tina terhenti kala maniknya menatap sosok yang samar di hadapannya. Jarak yang sedikit berdekatan membuat mata Tina melotot sempurna. "Hei, kenapa kamu diam saja, Tina? Cepat bantu!" seru Jono yang melihat Tina diam mematung. Itu John," tunjuk Tina. Yang langsung Jono mengikuti arah telunjuk Tina. Namun keduanya tersentak kala mendapati pandangan mereka beradu dalam jarak yang berdekatan. Jono dalam sekejap bergetar hebat. Peluh dan keringat sudah membasahi wajah dan tubuhnya. Begitupun Tina. Matanya tak sekalipun berkedip menatap sosok di hadapannya. "Mereka akan mati." Tina tersentak kala mendapati suara yang serak dan parau berbisik di telinganya. Pandangannya mengedar. Sosok itu sudah tidak ada lagi. "John!" Hening, tidak ada jawaban. Tina mendelik kala Jono sudah tiada di tempatnya. Matanya menyapu jalanan yang gelap dan sepi, yang hanya tersorot lampu dari mobil. Pandangan Tina kembali menatap sesuatu di dalam mobil Arsita. Rupanya tengah. "Non!" jerit Tina yang mendapati Arsita tengah ditemani oleh sosok perempuan. "Non, ya Allah, gimana ini? Mana sepi banget." Tina kembali berbalik dengan setengah lari karena tidak ingin terjadi sesuatu pada Arsita. Setelah menatap kaca, Tina melihat sosok yang mengerikan tengah bersitatap dengan Arsita. Matanya membulat ketika Tina sadar jika sosok yang mengerikan di dalam mobil adalah Naimah. Tina menggeleng lemas. Wajah pucat Naimah dengan kerudung merah yang menempel di kepalanya menyingkap, memperlihatkan wajahnya yang asli. Tina semakin gelisah karena Jono tiba-tiba menghilang dan entah pergi kemana. "Tolong, jangan sentuh Non Sita," lirih Tina dengan bulir bening yang telah tumpah. "Jangan ikut campur." Naima kembali menatap Arsita yang masih tak sadarkan diri. "Dia wanita kejam. Dia yang membuat keluargaku menderita. Dia harus menerima balasannya." "Saya mohon, maafkanlah Non Arsita," melasnya dengan menangkupkan kedua tangan di dada. "Tidak, dia harus mati." Suara tawa menggema di lahan jalan yang sepi dan gelap. Tina tersungkur karena tungkai kaki yang semakin lemas. "Tolong ya Allah." Wajah Naima telah berada di hadapan Tina dengan jarak yang hanya sejengkal. "Jangan menyebut nama itu di hadapanku." Tina semakin ketakutan. Wajah yang hancur dengan mulut yang sobek dan lebar membuatnya semakin gemetar.
Bau busuk dan amis menyeruak di indera penciumannya. Lendir yang menetes dari lidahnya yang menjulur pun mengeluarkan aroma bau tak sedap. Tina semakin gemetar dibuatnya, sehingga membuat pandangannya pun menggelap. Dan akhirnya Tina tak sadarkan diri. Kalian akan mati dimakan api kemarahan. Tina? Suara seseorang membuat sosok Naima berbalik. Ia melihat beberapa orang telah berjalan menuju mobil Arsita. Dengan pandangan yang tajam, Naima menghilang dan berubah menjadi kepulan asap hitam. Tina, bangun Tina! Jono menepuk wajah Tina dan beberapa orang lainnya. Ada apa sebenarnya, John? Tanya Rian. Tadi saya dan Tina akan ke rumah Butika, tapi mobil kami terhenti karena apa? Timbal pria lainnya. Ada sosok yang mengerikan menghadang perjalanan kami. Sosok? Maksud kamu? Tanya Rian dengan kening mengernyit. Iya, seperti kuntilanak dengan wajahnya yang hancur. Jangan-jangan... Sudah, lebih baik sekarang bawa Tina. Dan iya, mana Arsita? Dia di mobil. Saat tiba saya melihat sosok itu, saya langsung pergi karena takut. Baiklah, lebih baik sekarang antar Arsita ke rumah Binantika. Ini sudah larut malam juga. Iya Pak, terima kasih sudah mau menemani saya ke sini. Lebih baik sekarang Bapak ikut saya. Mereka pun akhirnya membawa Arsita ke rumah Bidantika. Arsita yang sudah tak sadarkan diri sejak berapa jam membuat Bidantika tidak tahu harus bertanya apa, karena Tina sang menemaninya. Masih shock dan belum sadar juga. Bagaimana Bu? Tanya Jono. Maaf, saya belum bisa memastikan. Karena tidak ada yang bisa saya tanyakan. Pasien pun masih pingsan. Namun dapat saya pastikan, jika setan ini seperti bekas benda tajam yang memang sengaja. Apa Non Sita dalam keadaan bebek saja? Saya tidak tahu. Sejak kepergian Nyonya, Non Sita hanya menangis dan menangis. Baiklah, kita tunggu saja hingga dia sadar. Jono pun dipersilakan istirahat bersama Tina yang masih dalam keadaan pingsan. Dalam pikirnya, Jono merasa ada sesuatu yang aneh. Apalagi sejak melihat Arsita yang sering teriak dan meraucau tak karuan. Rasa kantuk mulai menyergap. Jono pun membaringkan tubuhnya di atas kursi. Pagi telah menyapa. Terlihat Tina tengah menemani Arsita yang sudah sadar dari pingsannya. Non, sudah baik kan? Tina menyodorkan segelas air pada Arsita dengan bertanya keadaannya. Arsita tak menjawab. Pandangannya kosong menatap halaman. Non? Arsita melirik sekilas dengan tatapan tajam. Tina semakin khawatir dan tidak tahu harus berbuat apa. Bu, bagaimana? Apa Non Arsita mau bicara? Bidantika datang dengan penuh kegelisahan. Karena sejak sadar, Arsita sama sekali tak bicara apapun. Lebih baik kalian bawa Non ke rumah sakit, biar dia mendapat penanganan yang intensif. Tina melirik Jono, yang langsung diangguki olehnya. Karena memang mereka tidak tahu harus berbuat apa melihat keadaan sang majikan. Tina dan Jono sepakat akan pergi ke kota. Mereka pun bersiap dengan keperluan seadanya. Tepat pukul 2 siang, mereka bersiap dan akan segera berangkat. Sebenarnya Tina akan membawa Arsita habis duhur. Namun karena ada halangan pada Jono, mereka berangkat pada sore hari. Nah, saya takut, ujar Jono. Takut apa bang? Takut bertemu lagi sama makhluk semalam. Us, diam. Kita lagi di jalan.
Tidak usah bahas begituan. Maaf nak, sayanya. Jono menginjak pedal rem mendadak, membuat ucapannya tergantung. John, bawa mobil hati-hati. Non Sita lagi gak sehat. Maaf nak, ada kucing hitam lewat. Kucing? Mana ada di hutan ada kucing, Jono? Keduanya beradu mulut karena Jono tak sengaja mengerem mendadak. Namun seketika pergerakannya terhenti kala di hadapan mereka berdiri sosok perempuan yang tak asing bagi mereka. Nah, itu kok. Ya Allah non, kenapa seperti ini? Lirih Tina dengan kelopak mata yang berkaca-kaca. Jono tak sama sekali bergerak. Tubuhnya terasa kaku. Sudah aku katakan, dia akan mati. Dia milikku. Astagfirullah John, bagaimana ini? Tina pun merasakan sesuatu yang semakin mencekam. Terlihat Arsita dengan masih pandangan kosongnya. Tina semakin kalut dengan keadaan yang menerpa mereka. Kemarilah. Sosok Naima memanggil Arsita dengan satu kata. Arsita pun menurut dan turun dari mobil, namun masih dengan pandangan kosongnya. Non, jangan. Arsita tak menghiraukan panggilan Tina. Ia menatap lurus ke depan, hingga berhenti di depan pada sosok Tina. Angin berembus, membuat Arsita kembali sadar. Namun matanya membulat sempurna, dengan degup jantung yang terasakan loncat dari tempatnya. Kala dirinya menatap sosok di hadapannya, wajah yang membuatnya selalu ketakutan. Naimah. Jono dan Tina merasakan badannya yang berat. Mereka ingin membantu Arsita, namun sayang, tubuhnya seakan kaku dan tak bisa bergerak. Kau milikku. Hari semakin gelap. Seharusnya mereka sudah sampai pada tempat tujuan. Namun ternyata Naima menghadang kembali perjalanannya. Ya Allah, kenapa tubuhku? Batin Tina. Jangan, maafkan aku. Maaf? Apa dulu kau memberiku maaf? Apa kau memberi alasan untukku agar tetap hidup? Apa kau memberi kesempatan untukku saat itu? Arsita menggeleng lemas. Penyesalan kian mendera hatinya. Tidak. Kau membiarkan mereka melenyapkanku. Kau membuat ibuku menderita. Kau menghancurkan hidupku. Arsita menjerit kesakitan. Naima menatapnya dengan senyum mengembang. Ini belum seberapa, Arsita. Naima kembali mencekik leher Arsita. Arsita merasakan nafasnya yang terhambat. Tidak dapat menghirup udara, membuatnya merasa semakin pengap. Bau busuk dan amis kembali menyeruak. Cekikan pada leher Arsita semakin kuat. Arsita mengerang, namun tak bisa berbuat apa-apa. Bibi, tolong. Berteriaklah sekuat tenagamu. Kita lihat siapa yang akan menolongmu. Arsita menangis. Rasa sakit di tubuhnya serta pipinya begitu terasa perih. Namun rasa perih dan sakit itu tidak sebanding dengan apa yang ia lakukan pada Naima. Naima menarik paksa rambut Arsita. Ia menyeretnya dengan menarik rambut Arsita. Tolong lepaskan. Maafkan aku, Nay. Ampun. Naima menganggap rintihan Arsita adalah sebuah nyanyian sadu di telinganya. Hati dan pikirannya sudah dipenuhi oleh dendam. Arsita ditarik paksa pada sebuah tempat.
Kau yang mengatakan jika aku adalah iblis. Lihatlah Arsita, iblis yang kau hina dan kau rendahkan. Kau mengatakan jika kau membunuh Judan karena menyantet. Lihatlah apa yang akan kulakukan padamu. Arsita menangis sejadinya. Ingatan kembali pada 5 tahun lalu. Bayangan di mana dirinya meminta sang ayah memprovokasi warga. Bahkan saat tahu Judan mati, ia mengatakan jika Naima adalah pelakunya. Namun pada dasarnya, Judan mati karena melawan para pencuri yang hendak masuk ke rumah Pramuja. Dan Arsita mengatakan jika Judan mati karena Naima yang memiliki ilmu hitam. Plak! Naima menampar wajah Arsita yang dipenuhi oleh luka. Luka sayatan karena kuku panjang dan runcing dari jarinya. Sebuah pukulan keras menghantam perutnya. Arsita menggerang. Sebuah darah keluar dari sudut bibirnya. Rasa sakit itu bukan apa-apa sebelum kau merasakan panasnya api kemarahanku. Arsita dilemparkan pada sebuah pohon. Tubuhnya telah dipenuhi memar dan juga darah. Maafkan aku Naima, aku salah. Maafmu tidak berlaku Arsita. Cekalan pada leher membuat Arsita kembali mengerang kesakitan. Jep. Mata Arsita melotot. Telah merasakan perutnya ditusuk oleh suatu benda. Naima mengunuskan sebagian tangannya dengan kukunya yang panjang. Tubuh Arsita kembali mengejang. Kala sebuah tangan tengah sok mengoyak isi perutnya. Darah mengucur dari bibirnya. Bola matanya menatap sendu sosok yang menatapnya nyala. Naima menarik tangannya. Terlihat perutnya yang mengeluarkan darah dengan segala isinya. Kini tubuhmu harus merasakan bagaimana panasnya api melahap tubuh indahmu. Tubuh Arsita semakin mengejang. Getaran hebat menerpa seluruh tubuhnya yang seakan melepas seru kehidupan. Naima kembali menyeretnya dengan menarik paksa rambut panjang Arsita. Darah mengucur membasahi jalanan. Bau amis menguar. Setelah beberapa menit, mereka tiba di hadapan api yang berkobar. Ini adalah api yang akan melahap tubuhmu. Arsita tak lagi dapat meronta. Tubuhnya sudah tidak lagi memiliki kekuatan. Jeritan terakhir dari bibirnya yang membuat sosok berkerudung merah tertawa puas. Perlahan api semakin besar dan melahap tubuh wanita yang sudah tidak berdaya. Semua akan berakhir. Lirinya dengan tatapan sendu menatap kobaran api yang semakin besar. Di lain sisi, Jono dan Tina tengah merasakan kegelisahan. Aryo yang datang karena Tina menghubunginya semakin dibuat pusing oleh keadaan. Mana sekarang? Di mana Arsita? Hardik Aryo yang membelik menatap Tina dan Jono. Tina sudah menceritakan semuanya. Kejadian yang menimpa Arsita sejak semalam. Aryo datang bersama beberapa orang, terutama Pak Dasum dan Pak Parto selaku ketua RT. Ada beberapa orang lainnya yang bersama mereka karena hendak membantu Aryo mencari keberadaan Arsita. Non Sita dibawa ke sana, tunjuk Tina. Baik, kita cari. Siapa tahu semua belum terlambat. Mereka mencari dengan membawa senter untuk penerangan. Pak, darah pak, ujar Pak RT. Setelah beberapa waktu berjalan menyusuri hutan, Pak Parto melihat tetesan darah. Ikuti, ditanya. Perasaan mereka sudah tidak menentu. Aryo berpikir jika dirinya datang terlambat. Mereka menyusuri setiap jalanan. Namun semakin mereka berjalan, darah yang berceceran semakin kental. Bau amis pun semakin tercium pekat. Apa terjadi sesuatu? Tanya Pak Dasum.
Semoga saja tidak. Kita harus menghentikan arwah Naimah. Naimah? Semua tertuju pada Aryo. Mereka menatap heran dirinya. Ya, saya yakin jika Arsita dibawa Naimah, dia ingin membalaskan dendamnya. Saya memang benci pada mertua dan istri saya. Apalagi sejak mengetahui jika Arsita dan Ayalah yang menjadi dalang kematian Naimah. Terang Aryo dengan langkahnya yang semakin gontai. Berdoa, kita semua berdoa yang terbaik. Mereka melanjutkan kembali perjalanan hingga Pak Parto melihat sebuah penerangan. Pak, lihat, seperti ada seorang di sana. Pak Parto menunjuk pada sebuah api yang tengah mengobar. Tidak, ini tidak mungkin. Liri Aryo. Kenapa? Kita terlambat. Aryo tak dapat menahan tungkai kakinya. Beruntung Pak Dasum sigap menahan bobot tubuh Aryo, sehingga Aryo dapat kembali berdiri meski di atas kaki yang gemetar. Maksud Mas Aryo? Api ini. Aryo tak dapat menahan tangisnya. Ia menyesal tak dapat melindungi Arsita. Ia memang belum bisa menerima Arsita sepenuhnya. Ego dan kebencian masih mengisi relung hatinya. Namun, bukan berarti ia senang atas kematian Arsita. Lalu, kita harus bagaimana? Tanya Pak RT. Matikan apinya. Siapa tahu mayat Arsita masih dapat kita selamatkan. Semua mengangguk. Untuk melihat kebenaran mereka mematikan apinya. Dan terlihat sebuah jasad yang masih membentuk. Meski sudah tidak utuh, tubuhnya yang terbakar sudah sebagian. Namun Aryo yakin jika tubuh yang terbakar itu adalah tubuh Arsita. Tidak lama hutan yang gelap dipenuhi banyak orang. Mobil polisi pembatas sudah terpasang. Aryo membawa jasad Arsita ke rumah sakit. Juga mengabarkan kematiannya pada Pramuja. Tidak mungkin, ini semuanya mimpi. Aryo hanya diam, melihat Pramuja yang shock mendengar kabar kematian Arsita. Tolong, saya harap Anda tenang, ujar dokter. Bagaimana saya bisa tenang? Anak saya mati. Hardik Pramuja dengan bulir bening yang mulai luruh membasahi pipinya. Tapi kondisi Anda belum membaik. Saya harus melihat anak saya. Istirahatlah ya, biar saya mengurus semuanya, ucap Aryo menahan Pramuja. Kau senang melihat kematian putriku. Pramuja menatap tajam Aryo dengan matanya yang memerah. Aryo balik menatapnya. Jika tidak memikirkan kondisi Pramuja, ingin sekali dia memberikan sebuah pukulan tepat di wajahnya. Jika kau dan putrimu tidak berbuat demikian, semua tidak akan terjadi. Tapi meski begitu, aku masih memiliki hati. Aku masih punya perasaan dan masih mau mengurusi jasadnya. Aryo dengan tegas mengatakan isi hatinya. Memang jikapun dia tidak peduli, itu bisa saja Aryo lakukan. Namun hatinya tidak sekejam mereka. Aku masih memiliki hati dan tidak sekejam dirimu, timbalnya lagi. Pramuja semakin geram, namun tetap berusaha menahan emosinya. Pramuja sadar jika semua yang terjadi atas kesalahannya dalam bertindak. Andai dan berandai-andai, andai waktu dapat kembali diputar, Pramuja ingin mengulang semua. Ingin menjaga anak dan istrinya, berusaha menerima ikhlas dan saat Mayang tak bisa mencintainya. Dia mengorbankan perasaannya, juga menyakiti hati istri dan anaknya. Bahkan mereka ikut menanggung semua yang ia perbuat. Saya permisi. Semua meninggalkan Pramuja dalam kesedihannya. Aryo dan beberapa orang hendak kembali ke desa dan segera mengabarkan kematian Arsita. Maafkan ayah. Maaf tidak dapat melindungi dan menyelamatkanmu, nak.
Pramuja merenungi kesedihan terdalamnya. Kehilangan Arsita adalah hal yang paling mustahil baginya. Pramuja memang tidak mencintai Nyuningsi, namun memiliki Arsita adalah separuh dari harapannya. Aku harus pulang, lirihnya, dan beranjak dari atas ranjang. Langkah yang gontai karena kaki yang putus membuatnya sulit untuk berjalan. Ditambah tangannya juga sama putus semakin membuatnya sulit bergerak. Pramuja berusaha menopang tubuh ringkinya dan berusaha berjalan menelusuri koridor rumah sakit. Tuan, mau kemana? Dokter melihat Pramuja yang berjalan sempoyongan dan berusaha menghentikannya. Saya akan pulang. Tapi kondisi Tuan belum benar-benar baik. Saya tidak peduli. Saya ingin melihat putri saya. Pramuja tetap kekeh dengan keinginannya. Dokter pun tak bisa menahan karena Pramuja yang tetap memaksa. Pak Ian sudah menunggu dan segera membawa Pramuja. Dengan gusar Pramuja menyugar rambutnya kasar. Perasaan bersalah kembali menyelundup di hatinya. Andai semua dapat kembali terulang, dia akan menerima Ningsi dan mencoba mencintainya. Tak akan dia lakukan kesalahan jika seandainya akan membawa sebuah petaka. Semua tengah berkumpul dan memberikan bela sungkawa pada Arsita. Semua tengah sibuk mengurus jasadnya. Aryo tidak tahu, bahkan tidak ada yang tahu jika Pramuja pun telah menuju ke rumah. Hari semakin sore, suasana sudah semakin gelap. Azan maghrib sudah terdengar berkumandang di setiap masjid. Pramuja tidak sampai ke rumah. Ia menghentikan laju mobilnya pada suatu tempat. Keluar kalian! Sentak Pramuja dengan langkah gontai. Yanto, keluar kau, hadapi aku. Hadapi aku, Yanto. Bunuh aku sekalian. Warga yang hendak pergi ke rumah duka pun terhenti karena mendengar suara teriakan tepat di halaman rumah Yanto. Bah! Pramuja menendang sebuah gundukan kayu, membuat tetangga yang melihat sedikit prihatin. Luarlah! Geramnya lagi, dengan wajah yang merah menahan amarah. Tina, Mayang dan Yanto muncul. Keduanya saling pandang kala halaman rumahnya sudah ramai dengan tetangga. Namun matanya tertuju pada seseorang yang tengah berdiri dengan sebuah tongkat. Kenapa kau membunuh putriku? Sentaknya membuat semua orang yang melihat terbelalak mendengar ucapannya. Bunuh aku sekarang, Yanto. Membunuhmu adalah hal yang paling mudah, tapi memberimu rasa sakit yang sama itu adalah sebuah alasan. Aku ingin melihat penderitaan istriku saat kau merenggut kebahagiaannya. Brengsek kau, Yanto. Ini bukan apa-apa, Pramuja. Sebelum kau menerima balasan setimpal. Semua orang terlihat bingung. Tidak ada yang ingin membantu keduanya. Semuanya diam berdiri menyaksikan perdebatan yang tengah beradu mulut. Pramuja terdengar menangis. Hatinya hancur kala mengetahui jika putrinya telah tiada. Istri yang selama ini diabaikan pun kini sudah pergi. Keheningan menyelimuti. Semua terdiam dalam pikiran masing-masing. Malam telah semakin larut, namun Pramuja masih berdiri dengan sejuta penyesalan di hatinya. Bah! Sebuah pukulan tiba-tiba melayang pada tubuh Pramuja. Sebuah kayu terbang tepat mengenai wajahnya. Semua menoleh pada sosok yang tengah berdiri dengan kaki mengambang. Mata semua orang tertuju padanya. Naimah! Lirih semuanya. Mereka semua terbelalak melihat penampakan yang mereka lihat. Kau datang di waktu yang tepat. Suara yang parau dan berat menggema. Semua orang membekap mulut.
Kala melihat wajah yang mengerikan nampak begitu nyata. Wajah yang hancur, dengan bibirnya yang sobek hingga ke telinga. Juga lidahnya yang bencuntai panjang, yang dipenuhi ribuan binatang yang menggeliat. Kini tiba waktumu. Naima mendekati Pramuja dengan tatapan tajam. Bunuh aku, bunuh aku. Tidak semudah itu. Naima tersenyum. Wajahnya kembali pada wajah aslinya yang pucat pasi. Lihatlah, pria yang kalian segani, pria yang kalian takuti, tidak ubahnya seekor semut. Dia menjadikan kekuasaan, kekayaannya hanya sebagai perisai. Dia menjadikan kuasanya untuk menginjak-injak manusia tak berharta. Lihatlah bagaimana ia menyiksa dan menghinaku. Bahkan dia pun mampu membakar tubuhku karena kuasanya. Naima menatap sendu Pramuja. Bulir bening telah tumpah dan membasahi kedua pipinya. Naima menarik nafasnya. Lalu, maka lihatlah apa yang akan aku berikan padamu. Pramuja mengerang kala Naima mencekik lehernya dan membuatnya menggantung di udara. Kau tahu rasanya api melahap tubuh rentamu. Ujarnya dengan senyum mengejek. Bunuh aku sekarang. Pasti. Tapi kita bermain dulu. Brak! Pramuja terbatu. Tubuhnya terpental pada sebuah gundukan kayu. Kaki dan tangannya yang luka semakin terasa perih dan nyeri. Naima menarik kain penutup lukanya. Terlihat sebuah luka bahkan tulang dan dagingnya yang memerah. Darah mengucur dari sela-sela luka Pramuja. Kaki dan tangannya yang putus terlihat jelas setelah kain perbannya yang terlepas. Berikan dia pelajaran, Bu. Tita Naima pada Mayang. Mayang berlari ke dalam rumah dan datang dengan membawa sebuah wadah berisi garam. Tidak, jangan. Rintih Pramuja. Mayang berjalan mendekati Pramuja dengan perasaan nyeri mengingat bagaimana saat dirinya terus menghasut warga untuk membakar putrinya. Setelah mendekat, Mayang akan menuangkan garam pada kaki dan tangannya. Rasakan ini, Pramuja. Tunggu. Gerakan Mayang terhenti kala suara seseorang berteriak dan menghampirinya. Hentikan, Mayang. Sudahi semuanya. Pinta Padasu. Tidak. Aku tidak akan menghentikan semua ini sebelum dia mati. Istighfar Mayang. Biarlah sekarang menjadi tanggung jawab hukum. Biar polisi yang menangani Pramuja. Tidak. Jangan campuri urusanku. Kalian tidak merasakan apa yang aku rasakan. Putriku mati karena dia. Tunjuk Mayang pada Pramuja. Matanya merah. Amarah tertera jelas pada sorot matanya yang tajam. Maafkan saya. Saya akui, saya salah. Diri Pramuja dengan wajah menunduk. Semudah itu kau ucapkan kata maaf. Tidak. Mayang menyiramkan garam yang ada dalam genggamannya pada luka Pramuja. Pramuja berteriak histeris. Rintihannya terdengar memilukan. Namun tidak sama sekali orang dapat membantunya.
Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.